最後の一かけ。Adegan berpindah kembali, menunjukkan Art yang sedang membaca buku di kamarnya. Rumah sudah selesai dibangun sepanjang akhir tahun kemarin. Ibuku juga mengajariku cara menulis dan membaca. Aku juga sudah belajar memanipulasi mana tingkat dasar dan augmentasi. Karena tubuhku terlalu kecil untuk sparring, jadi aku hanya melakukan pelatihan tubuh dasar. Kemudian, Art terlihat sedang melakukan latihan fisik bersama ayahnya. Ayahnya terus melatih Art setiap harinya. Butuh waktu yang cukup lama sampai ayah mengizinkanku untuk berlatih dengan pedang kayu yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahunku yang ketiga. Adegan kembali menunjukkan Art yang sedang membaca buku di kamarnya. Tiba-tiba, ayahnya masuk dan berkata, "Sekarang waktunya untuk latihan. Aku sudah punya pedang untukmu, jadi kemarilah." Kemudian, mereka berdua terlihat berada di halaman rumah. "Ingatlah ini, aturlah mana seiring dengan nafasmu, seperti jantung dan paru-paru. Anggaplah inti manamu itu adalah organ lainnya," kata Reynold. Mendengar itu, Art berpikir, "Aku penasaran, bagaimana mungkin anak yang belum berusia 4 tahun bisa memahami instruksi abstrak seperti itu?" Lalu terlihat Art yang sedang memegang pedang dan bersiap menyerang ayahnya. Art menyerang dengan sangat cepat, namun serangannya dapat dengan mudah dihindari. Art kemudian menyerang lagi dengan lebih cepat, namun lagi-lagi dapat dengan mudah ditangkis. "Ayo, kupikir kau bisa melakukannya," ucap ayahnya. Art terlihat kewalahan dan berpikir, dia tidak akan membiarkanku istirahat sampai aku bisa melukainya. Aku hanya punya sedikit waktu untuk belajar sebelum makan malam. Kali ini, Art terlihat lebih serius. Ia mulai mengalirkan inti mana ke seluruh tubuhnya. Begitu ia mengalirkan seluruh inti mananya ke tubuhnya, tiba-tiba Art menebas ayahnya dengan sangat cepat, sehingga tongkat yang dipegang ayahnya pun patah. Melihat hal itu, ayah Art terkejut. Setelah itu, Art berkata, "Bolehkah aku pergi belajar sekarang?" "Yah." "Tentu, Art," jawab ayahnya. Adegan berlanjut menunjukkan Art yang sedang memfokuskan mana di kamarnya. Di dunia ini, kekuatan ditentukan oleh warna inti manamu. Inti mana dimulai dari warna hitam karena darah dalam tubuh dan kotoran bercampur dengan partikel mana, yang membentuk inti mana tersebut. Inti mana akan menjadi lebih murni karena kotoran disaring dari waktu ke waktu, dengan urutan sebagai berikut: hitam, merah, oranye, perak, dan putih. Setiap tahap dibagi menjadi 3 nuansa: gelap, solid, dan cahaya. Inti mana cahaya adalah yang termurni dan terkuat. Adegan kemudian berpindah kembali, menunjukkan Arthur yang sedang makan sambil berpikir, "Tidak bisakah seorang bayi punya waktu sendirian? Tidak adakah yang akan mendukungku untuk belajar?" Tiba-tiba terdengar suara Reynold, "Sayang, kupikir sekarang sudah waktunya untuk mencarikan Art seorang guru." Alice menjawab, "Dia baru 4 tahun, Reynold. Di samping itu, kau bilang kau bisa mengajarinya." Reynold berkata, "Benar, tapi aku tidak menyangka anak kita bisa memanipulasi mana di usia 4 tahun. Aku akan menjaganya. Dia benar-benar sangat berbakat." Kemudian, perdebatan pun terjadi antara ibu dan ayah Arthur. "Aku tidak akan membiarkan anakku pergi ratusan mil dari rumah ini," ucap ibu Arthur. "Shrus berjarak beberapa kota dari sini, dan aku akan memastikan temanku yang akan menjaganya," ucap ayah Arthur. Kemudian, terlihat Arthur yang menghela napas saat melihat perdebatan kedua orang tuanya. Tiba-tiba, kedua orang tuanya menatapnya dengan sangat tajam. Ayah Art berkata, "Apa ada yang ingin kau katakan? Apa kau ingin pergi ke kota besar dan mendapatkan guru yang sesungguhnya?" Mendengar hal itu, wajah Art terlihat berubah. "Dia membiarkanku memutuskan hal ini? Bukankah ini terlalu berlebihan untuk anak usia 4 tahun?" Setelah itu, sambil menelan makanannya, Arthur berkata,
Bisakah ibu dan ayah pergi bersamaku dan menemui guru itu bersama-sama?" Mendengar hal itu, mereka berdua saling menatap satu sama lain. Lalu, terlihat Arthur yang sedikit panik, berpikir, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apa kata-kataku terlalu rumit?" Namun, tiba-tiba, mereka berdua tertawa. Ayah Art berkata, "Aku penasaran, kenapa kita tidak memikirkan hal itu sebelumnya?" Ibunya menjawab, "Aku memang merasa jauh lebih baik untuk berada di sana saat bertemu dengan gurunya nanti." "Ya, sepertinya kita semua memang harus pergi menuju kota Shrus," kata ayah Arthur sambil menggebrak meja dengan senang. Keesokan harinya, saat perjalanan akan dimulai, terlihat teman-teman ayah Arthur yang telah menunggu mereka. Ayah Arthur dan temannya pun saling berpelukan. "Sekali lagi, aku berterima kasih karena mau membawa kami dalam perjalanan kalian. Aku ingin kalian semua bertemu dengan putraku. Itu dia, Arthur. Perkenalkan dirimu," ujar ayah Arthur. Seketika, Arthur membungkuk dan berkata, "Halo, namaku Arthur Lewin. Terima kasih karena mau membawa kami ke kota Shrus." "Ya, tentu saja. Apakah kau yakin kalau Ray ini adalah ayahmu, Nak?" Pria ini adalah Adam Kranz, seorang augmenter dengan keahlian tombak. Tiba-tiba, terlihat seorang wanita yang menarik Arthur dan memeluknya sambil berkata, "Dia terlihat sangat lugu. Bersyukurlah, karena kau terlihat mirip dengan ibumu, Nak." Wanita ini bernama Angela, seorang pengguna sihir angin. Dalam situasi itu, Arthur berkata dalam hati, "Ada apa ini? Aku tidak bisa bernapas." Namun, tiba-tiba seseorang menarik baju Arthur. "Angela, kau menyakitinya," kata pria bertubuh besar yang ternyata menarik Arthur. Kemudian, pria ini menggendong Arthur dengan lembut. Pria ini bernama Durden Walker, seorang pengguna sihir tanah, dan ia menurunkan Arthur sambil melemparkan senyuman manis. Namun, terlihat Arthur yang sedang memperhatikan seseorang lainnya di sekitarnya. Dia adalah Jasmine, seorang pengguna belati ganda. Saat mengetahui Arthur memperhatikannya, seketika wanita itu pun mengangguk dan pergi masuk ke dalam kereta. Melihat itu, terdengar seseorang yang berkata pada Arthur, "Jangan hiraukan dia, dia masih belum terbiasa denganmu. Senang bertemu denganmu, Arthur. Namaku Helen, seorang pengguna sihir panah." Kemudian, terlihat ayah Arthur yang berkata, "Baiklah, karena semuanya sudah saling kenal, sekarang mari bersiap untuk berangkat." Setelah itu, terlihat Reynold dan rekannya yang sedang memasukkan semua barang ke dalam kereta. "Semua sudah siap?" tanya ayah Arthur. "Tentu saja," jawab Angela. Perjalanan ke kota Shrus pun dimulai. Terlihat Arthur yang duduk di bangku belakang sambil bergumam, "Saatnya perjalanan dimulai." Waktu pun berlalu, dan terlihat perjalanan mereka yang telah memasuki malam hari. Pada malam itu, Reynold dan rekannya sedang menangani serigala-serigala yang menyerang kereta mereka. Setelah itu, serigala-serigala itu pun dibawa untuk dijadikan makan malam. Sementara itu, terlihat Arthur yang sedang duduk di sebelah api unggun dengan cemberut. Terdengar suara Helen yang berkata, "Bagaimana kabarmu, Arthur? Apakah kamu lelah? Jangan cemaskan itu. Ini kan baru petualangan pertamamu. Jadi, ayahmu selalu membual tentang kau yang seorang jenius. Benarkah kau sudah bangkit setahun yang lalu?" Kemudian, terlihat Adam yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Mendengar hal itu, Adam pun berdiri sambil berkata, "Reynold, aku butuh sedikit peregangan sebelum tidur. Kau bilang kau sering sparring dengan putramu. Apa boleh aku bermain sebentar dengan Arthur?" Hal itu pun didengar oleh Arthur, yang kemudian bergumam, "Peregangan saja sendiri." Terlihat ayah Arthur yang sedikit khawatir. "Tentu saja, tapi hati-hatilah. Kami baru saja memulai latihan sparring. Sebelumnya kami hanya latihan kekuatan dan mana." Setelah itu, terlihat Adam yang segera mengangkat Arthur untuk sparring. Melihat itu, kedua orang tua Arthur cukup cemas, karena normalnya anak seusia Arthur baru bisa menaiki tangga. Tapi,
Kira-kira di sini tidak ada yang berpikir untuk melawanku dengan serius, kan? Gumam Arthur. Adam dan Arthur pun sudah bersiap untuk melakukan sparring. "Heh, apakah kau sudah siap, nak?" ucap Adam dengan tersenyum. Kemudian, tampak Arthur yang sedang melakukan sedikit pemanasan pada lengannya sambil memegang pedang kayu. "Kau tahu cara memperkuat senjatamu, kan, bocah jenius?" kata Adam sambil memasang kuda-kuda untuk menyerang. Mendengar hal itu, Arthur hanya menengok sedikit ke arah orang-orang yang sedang menyaksikannya dari pinggir, sambil bergumam seolah bertelepati dengan ayahnya. "Si rambut merah sangat kacau. Keluarkan aku dari kekacauan ini." Namun, ayah Arthur malah berteriak, "Kalahkan dia, nak." Arthur pun menatap datar dan bergumam, "Heh, tidak berguna." Kemudian, tampak Arthur yang sedang fokus dan bersiap untuk mengeluarkan skillnya dari pedang kayu itu. Arthur memusatkan seluruh mana pada tubuhnya. Setelah itu, Arthur pun maju dan menyerang menggunakan senjata kayunya. Melihat hal itu, Adam segera membentangkan tombak yang ia pegang untuk menangkis serangan Arthur. Namun, ia terkecoh dengan hilangnya Arthur dari hadapannya. Kemudian, terlihat Arthur yang sudah berada di belakang Adam, siap untuk menebasnya. Sayangnya, Arthur malah tergelincir. "Sial, tubuh kecil ini," gumam Arthur dengan kesal. Melihat gerakan Arthur yang sangat cepat, Adam pun tampak terkejut sambil tersenyum. Kemudian, terlihat Arthur yang menebasnya dengan sangat cepat. Namun hal itu dapat dihindari oleh Adam. Adam pun kemudian membalas serangan Arthur dengan sangat cepat. Namun Arthur berhasil menghindari serangan itu dengan tubuhnya yang sangat kecil. Arthur melompat dan mendorong lawannya itu, kemudian kembali bersiap untuk menebas Adam dengan sekuat tenaga. Tanpa diduga, Adam melancarkan tendangan yang sangat cepat. Namun tendangan itu berhasil dihindari oleh Arthur. Terlihat Adam yang akan kembali menyerang Arthur dengan tombaknya. Serangan yang cukup dahsyat hampir saja mengenai Arthur. Arthur pun bergumam, "Saat itu, hukum ketiga Newton datang ke pikiranku. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan." Adam terlihat akan menggapai Arthur, namun Arthur berhasil menghindari serangannya sebelumnya. Namun, Arthur terhempas dan menghantam tanah dengan cukup keras. Seketika, ibunya pun sangat khawatir. Bocah lelaki itu melakukan reaksi berlawanan yang menyakitkan, pikirnya. Arthur terlihat akan bangkit setelah terbentur tanah dengan cukup keras. Namun, tiba-tiba muncul seorang pria besar yang menggetok kepala Adam dan berkata, "Kau terlalu keras, idiot." Mendengar hal itu, Adam pun berkata, "Belum mengajarinya bertarung pantatmu? Pelatihan neraka macam apa yang kau berikan untuk menciptakan monster kecil ini?" ungkap Adam pada Reynolds. Reynolds menjawab dengan bingung, "Aku tidak mengajarinya hal itu." Setelah itu, terlihat Arthur yang sedang diobati oleh ibunya, dan Alice pun berkata, "Apa ini yang telah kamu pelajari?" Arthur menjawab, "Iya, aku belajar sambil memperhatikan ayah dan membaca beberapa buku." "Buku? Hah? Kau harus mengajariku beberapa teknik gerakanmu tadi," ucap Adam, bersama para anggota party yang lain. Mendengar hal itu, Arthur kemudian menjelaskan, "Jadi, kau hanya perlu menyilangkan kaki belakangmu di atas kaki depanmu, lalu mulai dengan mana? Pada saat itu, kau harus membiarkan tubuhmu condong ke depan." Setelah Arthur menjelaskannya, para anggota yang lain mulai mempraktikannya. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Malah, Adam menghantam pohon dengan kepalanya. Beberapa hari kemudian, Arthur sedang dimandikan ibunya. Meskipun wajahnya terlihat kurang nyaman, Arthur juga tak bisa menolaknya. Saat itu, ia teringat saat diberi hadiah ulang tahun berupa pisau pendek oleh Jasmine, yang tampak malu-malu. Sementara itu, Adam sedang asyik mandi, dan Durden tampak memperhatikannya dari atas batu. Di belakangnya, terlihat ayah Arthur dan temannya sedang merencanakan sesuatu tentang Durden. Tanpa sadar, Adam melihat bayangan dari atas. Tiba-tiba, ia terkejut melihat tubuh besar Durden yang akan menimpanya akibat didorong dari atas batu. Ayah Arthur yang tampak senang, ikut melompat dari atas batu,
dan mereka pun saling bercanda satu sama lain dengan begitu kompak. Dan begitulah keseruan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah semua selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan pun dimulai kembali. Selama perjalanan dengan kereta, semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Sementara itu, suasana di dalam gerbong mereka pun dipenuhi dengan bincang-bincang. Adam berkata, "Apa kau tahu, Art? Kami masih ingat saat ayahmu membuat kami terjebak dalam sebuah masalah." Mendengar hal itu, Helen yang berada di atas kereta pun berkata, "Aku cukup yakin bahwa bukan cuma Ray saja yang selalu membuat masalah." Karena tak ingin rahasianya dibongkar, Adam pun buru-buru mengelak. Di sisi lain, Arthur terlihat sangat mengkhawatirkan ibunya. Namun, ibunya menjawab bahwa dia baik-baik saja dan hanya sedikit lelah. Setelah merasa lega, Arthur pun melanjutkan membaca bukunya. Ketika Arthur sedang asyik membaca, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kelakuan Jasmine yang mengintip melalui lubang di samping gerbong. Dengan tatapannya yang acuh, Jasmine pun berkata, "Ajari aku lagi." Mendengar hal itu, Arthur memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan membaca bukunya. Saat ia sedang membaca, tiba-tiba sebuah guncangan keras terasa begitu kuat dalam kereta. "Ada apa?" ucap Alice, yang menjadi panik. Helen, yang berada di atas kereta, pun berteriak, "Bandit, bersiap untuk melawan." Mendengar hal tersebut, Angela segera melafalkan mantra sihir dengan cepat. Ibu Arthur segera berlari untuk melindungi Arthur. Terlihat beberapa anak panah melesat dengan sangat cepat. Namun sebelum mengenai mereka, semua anak panah tersebut terpental dengan kekuatan sihir Angela. Arthur tampak kagum menyaksikan sihir Angela. Semua anggota parti tampak bersiap untuk bertarung. Reynold, dengan wajah serius, berhasil menangkap salah satu anak panah yang mengarah padanya. Tanda bahwa ia siap menghadapi pertempuran. Di sisi lain, Durden juga terlihat waspada, sementara Adam telah mengambil posisi dengan tombak panjangnya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Sementara itu, dua anak panah berhasil mengenai tangan dan kaki Helen. Meski terluka, Helen yang ahli dalam pertarungan jarak jauh tetap sigap. Ia menggenggam busurnya erat, lalu melompat ke belakang untuk menghindari serangan lanjutan. Saat mendarat, ia segera menarik busurnya, bersiap membalas serangan musuh. Di sisi lain, Arthur dan ibunya tampak sangat cemas. Musuh telah mengepung dari segala arah. Para bandit terlihat siap menarik busur mereka, dan beberapa bahkan mencoba menyerang secara diam-diam. Tiba-tiba, muncul sosok bertubuh besar dengan sebuah kapak besar di tangan dan bekas luka mencolok di dadanya. Dialah pemimpin para bandit. "Tangkapan yang cukup bagus, Nak," ucap pria itu sambil tersenyum sinis. "Jangan bunuh anak-anak dan wanita. Dan cobalah untuk tidak menakut-nakuti mereka. Barang yang rusak bisa menurunkan harga jual." Di sisi lain, Arthur yang menyaksikan semua kejadian itu hanya bisa bergumam lirih. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketenangan, sampai lupa bahwa di dunia manapun, selalu ada sampah seperti mereka." Amarah pun langsung membuncah dalam dirinya saat mendengar kata-kata pemimpin bandit. Tatapannya berubah tajam, penuh kebencian dan niat membunuh. Dengan wajah yang diliputi kemarahan, Arthur perlahan menarik pisau pendek dari pinggangnya, siap menghadapi ancaman dengan tangan sendiri. Ibu Art yang berada di sampingnya pun merasakan sesuatu dan segera memeluknya sambil berkata, "Jangan takut, Nak. Ibu di sini." Dengan penuh kecemasan, takut terjadi sesuatu pada Arthur. Arthur yang masih terlihat kesal perlahan sedikit tenang setelah dipeluk ibunya. Di sisi lain, sebuah anak panah segera dilepaskan oleh salah satu bandit. Durden pun memberikan perintah, berkumpul dan lindungi bersama-sama. Seketika, Durden mengeluarkan kemampuannya yang membuat tanah sekitarnya bergetar dan membentuk sebuah benteng untuk menangkis anak panah yang datang. Akan tetapi, ada beberapa anak panah yang lolos dan mengarah pada Arthur dan ibunya. Tiba-tiba, dengan sigap, Angela segera menangkis anak panah tersebut dengan kekuatan sihirnya.
Pemimpin bandit dengan dua anak buahnya telah turun dari tebing dan bersiap untuk melakukan serangan. Melihat hal tersebut, Helen yang saat itu berada di atas tebing melepaskan anak panahnya. Akan tetapi serangan Helen mampu ditangkis dengan mudah oleh mereka. Sementara itu, Reynolds segera melakukan serangan jarak dekat dan berhasil melumpuhkan salah satu bandit. Setelah itu, ia berbalik dengan tatapan yang sangat serius, bersiap untuk menyerang kembali. Serangan cepatnya kembali berhasil menumbangkan musuh selanjutnya. Tanpa diduga, salah satu bandit hendak menebas Reynolds dari arah belakang. Namun, tiba-tiba sebuah anak panah melesat cepat dan menancap tepat ke tubuh bandit tersebut. Bandit itu mati seketika. Ayah Arthur menoleh ke belakang sambil menganggukkan kepalanya. Rupanya, di sana ada Helen yang membalas anggukan itu dengan tenang. Pertarungan pun masih berlanjut. Terlihat Jasmine dengan dua belatinya berhasil mengoyak tubuh musuh. Di sisi lain, Adam juga berhasil mengalahkan beberapa musuh. Dengan tatapan yang sangat waspada, ia berhasil menghindari serangan. Lawannya kali ini adalah pria berbadan besar. Tanpa ragu, Adam mengangkat tombaknya dan bersiap membalas. Serangannya yang cepat dan tepat berhasil mengenai kepala musuh, dan pria itu pun berhasil dikalahkan. Pertarungan sengit terjadi. Terlihat tiga musuh menyerang Jasmine si assassin. Dengan belatinya, Jasmine melakukan gerakan melompat sambil menyerang, dan berhasil menumbangkan mereka dengan sangat cepat. Tatapannya yang sangat serius membuat musuh yang tersisa ketakutan. Saat Jasmine hendak menyerang musuh di hadapannya, seorang bandit lain datang membantu dengan membawa cambuk. Bandit tersebut melancarkan serangan ke arah Jasmine, tetapi serangan itu berhasil dihindari Jasmine dengan lompatan yang gesit sambil mendorong musuh yang satu lagi. Akibatnya, cambuk tersebut justru mengenai kaki temannya sendiri dan memutuskan kakinya. Jasmine bersiap untuk membalas, namun bandit itu menyerang sambil berkata, "Berhentilah melawan. Aku pasti akan melatihmu dengan baik. Hingga nantinya kau akan memohon untuk bersamaku sampai akhir," ucap pria tersebut kepada Jasmine. Jasmine mengacuhkannya, tetap fokus pada pertarungan. Cambuk itu dilepaskan berulang kali dengan kecepatan tinggi, namun Jasmine dengan lincah berhasil menghindarinya dan segera melompat ke belakang. Sebuah luka terlihat di pipi dan tangan kiri Jasmine, menandakan bahwa lawan yang dihadapinya kali ini tidak bisa dianggap remeh. Sementara itu, Arthur memperhatikan pertarungan Jasmine dan bergumam. Dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena telah masuk dalam jangkauan lawannya. Tapi, bisakah aku menolongnya? Melawan seorang augmenter dewasa dengan tubuh ini? Pikir Arthur. Tentu saja, hal itu membuat Arthur kebingungan dalam mengambil keputusan. Tiba-tiba, gerbong kereta yang ia tumpangi bersama ibunya tertabrak sesuatu, hingga menyebabkan sebagian gerbong hancur. Ternyata, yang menabraknya adalah ayah Arthur sendiri yang terlempar ke arah gerbong. Benturan itu menyebabkan kerusakan parah, dan darah tampak mengalir dari mulutnya. Namun, tatapan tajam dari wajah sang ayah menandakan bahwa ia belum menyerah. Seketika, Arthur dan ibunya keluar dari gerbong dalam keadaan panik. "Sayang, apa kau baik-baik saja?" seru ibunya, melihat kondisi sang ayah. Melihat luka parah ayahnya, kemarahan Arthur tak terbendung lagi. Ia mengetahui bahwa luka itu disebabkan langsung oleh sang ketua bandit. Saking kuatnya serangan tersebut, tanah tempat pertarungan itu pun meninggalkan bekas yang sangat dalam. "Ibu, kau harus segera mengobati ayah. Cepat," ucap Arthur dengan cemas. Ibu Arthur terlihat ragu-ragu sambil berkata, "Tapi aku tidak bisa." Air matanya pun tak terbendung. Melihat hal itu, Arthur menjadi bingung. Kenapa ibunya tidak menyembuhkan ayahnya? Reynolds pun segera berkata, "Lukaku tak begitu membahayakan nyawaku, jangan khawatirkan, dan lakukan yang terbaik, sayang," ucap ayah Arthur. Mendengar hal tersebut, Arthur seketika tersentuh hatinya. Melihat perjuangan ayahnya, dengan rasa sedih Arthur pun mendengarkan pesan dari ayahnya. "Dengarkan baik-baik, nak. Setelah ibumu menggunakan mantra penyembuhan, pria jahat itu pasti akan memburunya.
Aku sebenarnya bisa menahan pemimpinnya itu, tapi aku tak bisa karena khawatir pada kalian berdua. Bawa ibumu ke arah kita datang tadi dan jangan berhenti, kata Reynolds memberi perintah pada Arthur. Apa yang kau bicarakan, ayah? Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bisa bertarung. Kau telah melihatnya, ayah. Melihat sikap Arthur yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, ayahnya pun tersenyum bangga. Ia mengelus kepala anaknya dan berkata, "Dengarkan aku, Arthur Lewin. Aku tahu kalau kau bisa bertarung. Karena itulah, aku mempercayaimu untuk melindunginya. Dan lindungi bayi yang sedang dikandungnya."